Pada pertengahan 1990-an, dinasan KRL Reostatik pun terus meluas. Hal ini dengan selesainya elektrifikasi jalur Jakarta-Bekasi, Jakarta-Serpong, dan Jakarta-Tangerang pada masa ini. Sayangnya sebuah tragedi terjadi pada 2 November 1993. Dua kereta ekonomi jurusan Jakarta-Bogor dan Bogor-Jakarta bertabrakan di antara stasiun Depok dan stasiun Citayam. Kereta dari Jakarta menggunakan KRL Reostatik Transit Mild Steel, sedangkan yang dari arah Bogor menggunakan Transit Stainless Steel. Benturan membuat semua kereta dari dua transit itu saling bertumburan. Kereta paling depan Transit Mild Steel hancur remuk, terangkat dan terbelah dua. Kejadian ini membuat 20 orang menjadi korban dan juga 100 lebih mengalami luka-luka. Usai kecelakaan tersebut, dua kereta dari masing-masing transit dirucat. Walau begitu, dua kereta yang selamat dari tiap transitnya pun kemudian digabungkan, menghasilkan transit unik gabungan antara kereta berbodi mild steel dan stainless steel. Transit ini kembali didinaskan sebagai kelas ekonomi. Namun, tak lama kemudian terpilih untuk dirombak menjadi kelas bisnis dengan terus meningkatnya permintaan penumpang layanan KRL Express. Livery pada Transit Mild Steel kembali berganti pada 1996. Warna putih dan dua garis biru dengan warna hijau toska mulai digunakan usai perawatan. Sayangnya pada KRL Reostatik kelas ekonomi, di masa ini pintu-pintu yang rusak menjadi hal yang lumrah ditemukan, terutama dengan semakin membludaknya penumpang. Bahkan sebagian ada yang sengaja diganjal oleh para penumpangnya sendiri. Perubahan pada bagian wajah juga ada dengan dihilangkannya tutup semboyan pada hampir semua transitnya. Terlepas dari itu, pada masa ini, KRL Reostatik tak lagi sendiri, di mana sejak 1992 sudah ada tipe KRL lain yang beroperasi di Jabodetabek dengan teknologi yang lebih canggih. Dinasan KRL Reostatik pada layanan ekspres akhirnya mulai tergeserkan pada tahun 2000 dengan adanya KRL hasil hibah dari pemerintah Tokyo yang berupa KRL Toe 6000. Akibatnya semua transit kelas bisnis dan eksekutif kemudian dirombak kembali menjadi kelas ekonomi, walau livery yang dipakai sempat bertahan sampai beberapa tahun kemudian. Layanan ekspres terakhir yang dilayani KRL Reostatik adalah Benteng Ekspres di rute Jakarta-Tangerang, yang bertahan sampai adanya KRL bekas lain yang didatangkan PT KA pada 2004. KRL tersebut merupakan seri 103 dari JR East yang desain kaca depannya menjadi inspirasi KRL Reostatik Transit Mild Steel. Meskipun sejak awal 2000-an, kaca depan pada KRL Reostatik Mild Steel justru mulai diubah. Awalnya perubahan hanya ada pada jumlah dan posisi besi penahan. Namun akhirnya, desainnya berubah seluruhnya menjadi dua kaca kecil yang terpisah. Hal itu membuat desain asli yang serupa dengan seri 103 pada KRL ini pun hilang. Tapi dengan adanya seri 103-nya sendiri, desain kaca panjang ini tetap bisa dijumpai di lintas Jabodetabek. Livery KRL Reostatik pun kembali mengalami perubahan. Mulai 2003, Transit Mild Steel dicat dengan warna coklat dengan corak garis berwarna kuning. Meski warna garis lain seperti oranye dan ungu juga kemudian digunakan. Sementara corak garis pada Transit Stainless Steel juga diganti menjadi oranye dan kuning. Keunikan ada pada transit hasil gabungan bekas kecelakaan tahun 1993, di mana dua kereta mild steel-nya dicat seolah-olah kereta stainless steel, sehingga nampak menyatu dengan dua kereta stainless yang dimilikinya. Bagian interior juga mengalami perubahan dengan kursi yang semuanya kini disusun menjadi menyamping. Hal ini dilakukan untuk menambah kapasitas dengan semakin membludaknya penumpang pada saat itu.
Akan tetapi, livery berwarna baru yang dipakai justru membuat KRL Reostatik ini bisa dibilang menjadi terlihat lebih tua jika dibandingkan dengan KRL bekas dari Jepang yang sebenarnya berusia lebih tua. Hal ini juga dikarenakan perawatan yang sangat kurang, baik dari sisi teknis maupun fisiknya. Pada Desember 2003, satu rangkaian yang sedang terparkir di stasiun Bogor bahkan melaju tanpa kendali, sampai akhirnya berhenti usai tak bisa menaiki tanjakan jalur layang menjelang stasiun Cikini. Hal itu kemudian diketahui karena tidak dipasangkannya stop block saat kereta terparkir dan adanya kebocoran pada katup udara untuk rem rangkaiannya. Warna coklat sendiri kemudian diubah menjadi warna oranye. Perubahan lainnya pada tampilannya juga ada, dengan mulai dipasangkannya teralis pada kaca depannya. Ada pula satu transit yang sempat dicat dengan livery unik warna hijau Tosca pada akhir 2008. Sebagai penanda, transit ini pada saat itu yang mendapat eksperimen pemasangan perangkat SIV pada sistem propulsinya. Sejak lama, susunan transit yang bercampuran juga sudah biasa. Kereta tengah berpintu 2 produksi 1976 dapat ditemukan di tengah kereta 3 pintu. Begitu juga sebaliknya. Bahkan ada transit yang menjadi 7 kereta karena salah satu kereta kabinnya rusak dalam kecelakaan. Pada 2009, satu transit mild steel direhab Balayasa Manggarai secara besar-besaran. Rangkaiannya ditambah menjadi 6 kereta dan keluar dengan bentuk dan desain wajah baru dan badan berwarna putih yang dibalut garis oranye. Pintu-pintunya yang sudah lama tidak berfungsi juga dibuat bekerja lagi. Transit ini diberikan nama Joko Lelono, dan tak lama kemudian, semua transit mild steel yang baru berganti ke warna oranye pun ikut dicat dengan warna putih ini. Corak garis transit stainless steel sendiri tetap berwarna oranye dan kuning, namun wajahnya kini dicat dengan warna putih. Pada 2011, satu transit lagi dirombak Balayasa Manggarai dengan wajah yang sedikit berbeda. Pada transit ini, setiap keretanya telah dilengkapi dengan saluran untuk perangkat AC jika di kemudian hari akan dipasangkan. Transit ini sendiri dijuluki sebagai Marco Polo. Di masa ini juga ada kode baru yang digunakan KAI untuk KRL-KRL-nya. KRL Reostatik mendapat kode ED101. Dengan adanya permajaan yang didapatkan beberapa unitnya, sekilas dapat disimpulkan jika armada KRL Reostatik masih akan tetap diandalkan untuk melayani penumpang sampai setidaknya 1 dekade yang akan datang. Dan kemungkinan akan ada beberapa transit lainnya yang juga akan mendapatkan permajaan. Pada 2013, muncul rencana untuk menghapus layanan kelas ekonomi pada KRL Jabodetabek yang disebut sebagai langkah peningkatan kualitas pelayanan. Semua layanan akan disetarakan sebagai komuter line yang menggunakan armada KRL ber-AC, bebas dari pedagang asongan, serta jauh lebih bersih, namun tentu dengan tiket yang juga lebih mahal. Usai beberapa kali sempat ditentang penumpang dengan aksi demo di banyak tempat, layanan KRL ekonomi pun akhirnya dihapuskan seluruhnya mulai 25 Juli 2013. Mulai hari itu, usai bisa dibilang sudah menjadi hal yang normal, tak ada lagi KRL yang melaju dengan pintu terbuka, penumpang di atap, dan juga pedagang asongan. Lalu bagaimana dengan nasib KRL Reostatik? Kesempatan untuk juga direhab menjadi berstandar komuter line sebenarnya tentu masih bisa dilakukan. Apalagi unit termudanya masih berusia sekitar 25 tahun saja. Serta sudah ada beberapa transit yang mengalami modifikasi besar-besaran hanya beberapa tahun sebelumnya. Sayangnya, kenyataannya berkata lain. Usai ditarik dari dinasan dengan penghapusan KRL ekonomi, semua unit KRL Reostatik tak akan pernah dapat melayani penumpang lagi. Mungkin sebab terlalu sering berdinas dengan kondisi penumpang yang over kapasitas.
Pemirsa, mulai hari ini KRL ekonomi yang biasanya melayani rute Jakarta, Serpong, dan Bogor, Jakarta diberhentikan operasinya. PT KAI beralasan KRL ekonomi sudah tua dan tidak layak beroperasi. Ada yang sempat digunakan sebagai pengangkut suku cadang untuk Dipo dan Balai Yasa. Namun setelahnya, semua transetnya pun dipensiunkan. Satu persatu kemudian dikirim ke stasiun Purwakarta pada 2014 untuk ditanahkan di sana. Awalnya, ada satu transet yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang disimpan di Balai Yasa Manggarai, di mana merupakan salah satu generasi pertama produksi 1976. Transet ini kemudian direncanakan untuk dijadikan sebagai restoran di Stasiun Gambir, di mana pada 2014, rel yang akan menjadi tempatnya berdiri pun sudah dipasang di halaman stasiun. Meski begitu, rencana ini pun dibatalkan dengan alasan yang tak diketahui. Namun yang paling disayangkan, bukannya dikirimkan ke museum atau setidaknya tetap disimpan, transet yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu pun akhirnya juga dikirim menuju stasiun Cikaum untuk ditanahkan menyusul nasib saudaranya yang lain. Walaupun KRL Reostatik sudah lama meninggalkan lintas, secara teknis, KRL Reostatik sendiri sebenarnya tak pernah hilang. Bahkan hingga kini, masih berlalu lalang mengantarkan penumpang setiap harinya. KRL hasil hibah seri TOE 6000 yang hadir pada tahun 2000 sendiri juga memiliki mesin tipe Reostatik. Begitu juga seri JR103, Tokyo Metro 5000, dan Toyo Rapid 1000, yang mana semuanya beroperasi hingga 2019. Kini KRL bermesin Reostatik masih melayani komuter lain Jabodetabek dengan berupa KRL JR seri 205, yang hadir tak lama usai KRL Reostatik ditarik dari dinasan pada 2013. Hingga akhirnya kini menjadi tipe KRL dengan jumlah terbanyak yang dimiliki KCI. KRL Reostatik telah memulai sebuah babak baru pada perkeretaapian Jabodetabek. Menjadi KRL pertama yang dimiliki PJKA usai kemerdekaan Indonesia, serta juga KRL pertama yang dibuat PT Inka. Kontribusinya selama 37 tahun sangat besar bagi angkutan komuter di Jakarta dan sekitarnya. Sangat disayangkan sebagian unitnya yang terhitung masih muda tak direhab untuk menambah jajaran armada komuter lain. Satu tindakan kriminal bahwa pada akhirnya tak ada satupun yang disimpan untuk preservasi maupun dimuseumkan, dan seharusnya dapat menjadi bintang utama pada perayaan 100 tahun operasional KRL pada April 2025 yang lalu. Walaupun begitu, semua kenangan dan jasanya yang secara tak langsung sudah membantu perkembangan area Jabodetabek hingga bisa seperti sekarang tak akan pernah terlupakan, di mana tentu sudah menjadi bagian penting dalam sejarah perkeretaapian Indonesia.